Kita naikkan 26 misalnya. Kita lihat ampermeter apakah bergerak naik. Naik ya. 20 sekarang. 24. 25. Oke all, jumpa lagi kita di Sahabat Harisman. Kali ini kita akan coba mengontrol output dari BOS converter, input 12, output 35, 12 sampai 35 variabel. Kalau di setel ininya. Jadi kita akan coba mengontrol dengan microcontroller. Kita pakai Arduino Pro Mini yang kecil ini. Kita coba secara program akan mengontrol output dari BOS converter. Boleh juga buck converter, boleh juga. Intinya adalah kita menggunakan potensio digital meter 10 kilo. Ini digital potentiometer 10 kilo ya. Oke. Lalu untuk mengontrol potensio ini kita gunakan microcontroller Arduino Pro Mini. Untuk input perintah digitalnya kita coba pakai push button, tapi karena tidak ada kita pakai limit switch saja, sama seperti push button. Tegangan naik, terus ini tegangan dimundurkan. Tegangan dimundurkan, kalau ditekan kedua-duanya tegangan berputar-putar, naik turun, diprogramkan di sini. Jadi kenapa kita simulasikan ini? Kita harus paham bagaimana mengatur output dari BOS atau buck converter, yang tujuannya adalah seperti kerjanya MPPT. Kita tahu bahwa untuk MPPT dia mencari titik perkalian antara arus dan tegangan di sisi input panel surya. Jika diukurnya, dihitungnya mana yang tertinggi, maka disitulah dia berhenti. Karena panel surya selalu berubah-ubah tergantung intensitas matahari, maka dia selalu tracking, mencari titik poin yang tertinggi dari perkalian arus dan tegangan itu. Nah, ini kita tidak langsung ke situ, tapi kita harus paham dulu bagaimana ia bekerja, bagaimana ia terprogram. MPPT wajib pakai memori, jadi harus pakai memori ya. Memori untuk mencari, membandingkan antara yang terukur sekarang dengan yang tadi. Jadi yang tadi harus disimpan dulu ke dalam memori. Jadi kalau untuk PWM dia tidak ada memori, sistem memori ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ini inputnya. Kita simulasikan tegangan naik dan turun. Kenapa naik dan turun? Karena untuk menaikkan arus maka tegangan dinaikkan. Namun di saat kurva IP ya, kurva IP dari panel surya, dia mentok pada titik tertentu. Kalau tegangannya, kalau arusnya dinaikkan lagi, maka
tegangannya turun. Jadi dia perkalian P dengan I, nilai tertinggi akan tersimpan dan akan dikunci di mikrokontroler. Output dari mikrokontroler ini adalah mengatur tegangan yang secara tidak langsung juga mengatur arusnya. Di sini tidak ada pengukuran arus oleh Arduino. Kita hanya mengukur tegangan input, tegangan output dengan resistor pembagi langsung dari variabel resistor. Ini ada dua. Variabel resistor ada dua. Untuk tegangan input konverter dan tegangan output dibaca. Lalu ditampilkan di LCD 16x2. Ditampilkan di sini. Lalu ini cukup kita pakai satu kapasitor untuk stabil 7805 untuk mengaktifkan ini. Jadi untuk mengaktifkan LCD sama Arduino kita pakai 7805 dengan stabil, cukup dengan kapasitor di outputnya. Ini sudah cukup. Nah, ini kegunaan dari resistor 2 ini adalah sebagai pull up, karena di saat saklar ini mati maka input digital harus high atau 5 volt. Jadi supaya dia 5 volt maka di pull up dengan resistor. Kalau ditekan maka yang ini nyambung ke sini. Ini misalnya ground di sini input ke Arduino. Di saat ditekan dia terhubung, maka logikanya 0 atau low. Oke, nanti diolah datanya. Kita rangkai dulu. Oke guys, kita rangkai dulu. Oke sahabat EBT, untuk 7805 sudah kita rangkai. Ini kapasitornya sederhananya seperti ini saja. Ini input 12 volt, ground sama output 5 volt distabilkan. Ini untuk catu daya atau power supply LCD dengan Arduino. Oke, ini kita sudah bikin input control. Kita simulasikan hanya dua, yaitu tegangan up ya, bisa tekan lama, bisa sekali. Tegangan down atau turun. Lalu nanti logika ketiga yaitu kita tekan sekali dua, maka tegangannya swing, naik turun naik turun. Nah, yang ini resistor pull up-nya ini negatif atau ground, yang ini input Arduino, digital input. Yang ini pull up-nya kita berikan tegangan 5 volt. Ini 5 volt. Lalu untuk digital input output ada 5 yang kita pakai. 2 untuk yang kuning ini adalah pin digital input 98. Yang ini digital output untuk kontrol naik turunnya potensiometer. Jadi ada 3 untuk digital output dari Arduino ke input digital potensiometer. Jadi tadi kita sudah gambarkan digital input dari digital potentiometer itu ada 3 ya, ada 3 itu up down, increment dan converter. Untuk kontrol feedback tegangan output kita gambar.
Ini misalnya outputnya 12 sampai 35 misalnya. Tegangan feedbacknya ada resistor yang ini 10 kilo 103, yang ini 103 ya, ini variabel 103. Atau 10 kilo. Terus ada lagi resistor ada lagi resistor 3 kilo. Terus ke groundnya ada lagi 1 kilo. Nah, di sini ke IC control feedback. Jadi feedback voltage ini sesuai dengan spesifikasi atau datasheet saya lihat itu mesti stabil di 2,5 volt. Kalau ini setelnya maksimum 10 kilo, maka tegangannya kalau ini 2,5 berarti 1 kilo dibagi 14 kilo 1/14 kali 35 volt maksimumnya, itu hasilnya 2,5. Cocok. Jadi kalau tegangannya naik dari 35, otomatis feedbacknya naik dari 2,5, maka PWM MOSFET ini akan diturunkan. Jadi tegangannya akan naik, tegangan outputnya akan turun. Lalu jika di bawah 35, maka otomatis ini di bawah 2,5, maka PWM-nya akan dinaikkan, maka outputnya naik. Jadi dia naik atau turunnya tergantung potensio ini. Semakin dikecilkan berarti 0. Oke, misalnya 0, ini jadi 0 ohm. Maka tegangan yang cocok 2,5 di sini adalah 1 tambah 3, 4, berarti 1/4 ya. 1/4 dari titik-titik sama dengan 2,5. Berarti nilainya ini yang cocok itu sekitar misalnya X ya. Berarti X sama dengan 2,5 bagi 1/4 sama dengan kali 4 ya. Maka hasilnya adalah 8, 9, 10. Jadi 10 volt tegangan terendah. Namun di sini tegangan terendah untuk bus konverter adalah sebesar tegangan input. Kalau 12 ya 12 terendahnya. Kalau 10 ya 10 gitu ya. Oke, jadi cara kerja bus konverter ini adalah dengan variabel tegangan di 10 kilo ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasang digital potentiometernya? Kita harus tahu dulu karakteristik dari digital potentiometer. Ini maksimum nilainya adalah 5 volt. Nah, untuk itu kita siasati bagaimana konverter ini kita rombak. Kita rombak supaya digital potentiometernya tidak keluar dari nilai 0 sampai 5 volt.
berdasarkan data yang terpasang. Yang sekarang itu untuk feedbacknya adalah 1 kilo, 3 kilo, 10 kilo, supaya tegangannya 2,5. Nah, bagaimana caranya? Kita coba hitung. Saya sudah coret-coret. Caranya yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi. Maksimal tegangan di sini kalau variabel oleh digital potentiometer di saat dia paling rendah, ya. Ini tegangan dari sini ke sini itu 2,5. Nah, kalau 2,5 maka kita bisa mencari, karena ini adalah satu loop berdasarkan hukum Kirchhoff, maka arus, jadi arus di sini sama, sini sama, sini sama. Maka kita bisa tentukan berapa nilai resistor yang cocok untuk resistor pelengkap dari digital potentiometer ini. Jadi kita sudah dapat nilai arus yang lewat di situ adalah 0,00025 ampere. Maka kalau dikali 10 kilo maka hasilnya adalah 2,5 volt di sini. Nah, antara ini ada 10, ya. Kalau di sini 2,5, otomatis di sini adalah 5 volt, ya. Di bawah ini 2,5, otomatis di sini 5 volt. Nah, lalu untuk tegangan tertinggi tadi 35, maka selisih dari 35 dikurang 5 adalah 30 volt. Nah, untuk 30 volt yang cocok itu adalah 120 kilo. Karena R sama dengan tegangan dibagi arus. Tegangannya 30 dibagi dengan 0,00025, hasilnya adalah 120 kilo. Oke. Ini simpel saja, ini adalah hukum Ohm yang berlaku di sini. Oke, kita copot dua resistor yang ada di sini, yaitu resistor yang 3 kilo. Kita buang. Oke, lalu satu lagi resistor resistor 3 kilo sudah kita copot. Resistor yang 1 kilo juga kita copot. Oke, resistornya sudah kita pasang baik di digital potentiometer. Di sini juga ada yang 110 kilo, ya, ada yang 100 kilo saya pasang. Sebenarnya 120 kilo. Yang di sini ke ground itu 10 kilo. Ini kabel ground ya. Programnya sudah kita upload. Konstantanya kita buat set point pertama 16 volt, batas atas 27,1, batas bawah 15,9. Tegangan outputnya jadi dari 16 sampai 27 volt. Ini sudah di upload programnya. Oke, sekarang kita coba untuk mengujinya. Input tegangan 12 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat.
input sekarang 12,2. Set point 16. Kita lihat di apometer. Oke, kita coba naikkan tegangannya dengan push button up. Naikkan 26 misalnya. Kita lihat apometer apakah bergerak naik. Naik ya, 20 sekarang. (24). 25. Ini skala maksimum 50 ya. Skala 50 di tengah-tengah 25. Oke, masih naik. Oh ya, 26. Setelan kita 26. Kita naikkan mentok sampai berapa? 28. Oke. Kita coba turun lagi. Kita turun di 15. Kita perhatikan apometer. Meter juga turun. Akan berhenti di 15. Sekarang 18, 17,7. Turun terus. Apometer juga akan turun sampai ke titik 15. Lalu kita coba perintah ketiga, yaitu swing. Naik turun secara otomatis. Kita tekan dua-duanya. Kita ginikan aja ya. Oke, tapi sama aja, tekan sekali dua itu. Pertama dia naik. Set pointnya, oh sorry, turun ya. Naik ya. Oke, sahabat EBT, ada kelemahan dari program. Yang pertama adalah terlalu lambatnya respon atas perintah program. Respon output terlalu lambat, maka kita akan ubah sedikit programnya, yaitu waktu perubahan nilai potensio agak lambat. Jadi kita coba turunkan penundaan waktunya 10 milisecond saja. Kita coba 10 milisecond. Itu untuk up-nya 50 second, kita jadikan 10. Coba kita jadikan 10 saja. Coba dipersingkat waktunya, ya cepat dia berubah. Itu yang pertama. Waktu perubahan nilai potensionya dipercepat lagi, dikurangi 40 mili detik. Lalu kita satu hal lagi, perintahnya terlalu cepat, kita perlambat lagi untuk swing. Untuk swing kita coba
Ini perubahannya untuk swing, perubahannya terlihat di program per satu pole. Kita ubah kenaikan 0,1. Kenaikan swing naik dan swing turunnya perubahannya 0,1. Kita coba. Oke. 0,1. Lalu kita mau cek perubahannya di grafik. Kalau di grafik perubahannya kita cukup pakai data set point dengan kita lihat grafik di komputer perubahan set point terhadap yang terbaca responnya. Kita pakai 2 data saja. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang ditampilkan hanya set point dan baca output saja. Oke. Yang lain udah oke saya kira. Tidak ada lagi yang harus diubah. Nanti kalau ada yang minta bagaimana pemrograman ini akan jelaskan satu-satu dalam video yang lain, karena saya tak tahu apakah ada yang minat untuk skate coding ini apa tidak. Jadi kita tunggu aja respon dari sahabat-sahabat netizen. Oke, saya kira udah oke programnya. Kita coba dulu. Kita coba dulu upload ya. Oke, kita coba kembali. Kita sambungkan supply arusnya. Ini set pointnya 16 volt, payoutnya turun. Ada yang biru, ada yang merah. Yang biru itu adalah set point yang ditetapkan oleh program. Sementara yang kotak-kotak itu, yang bertangga-tangga itu, yang warna merah, itu adalah hasil dari permintaan program. Jadi yang terukur itu. Yang terukur, yang sudah diproses. Sekarang kita bisa lihat grafiknya, sekarang dia swingnya turun nih. Dari 16 volt sampai paling tinggi itu adalah 27. Jadi sesuai dengan program kita batasi tadi, bus konverternya outputnya di 16 sampai 27 volt dengan input 12 volt. Oke, terlihat tegangannya, respon program terhadap tegangan cukup bagus. Di LCD juga kelihatan. Set point sekarang naik per 0,1 digit. Diikuti dengan payout. Nah, ini lebih halus gerakannya. Ini naik lagi kayaknya nih. Kita lihat grafiknya apakah iya naik. Oh iya naik. Jadi
sengaja disimulasikan seperti ini untuk membuktikan bahwa output dari konverter, apakah itu konverter BOS atau yang jenis buck converter, itu dapat diatur oleh program. Program MPPT adalah program. Ada mikroprosesor yang mengatur output dari konverternya. Jadi dia naik. Oke, naik terus, nanti akan turun lagi nih, kayaknya sampai 27 dia turun nih. Kita lihat. Oke, 27. Turun lagi ya. Nah, penurunannya lebih halus. Kalau tadi kasar, jadi programnya lebih cepat responnya. Oke, ini yang secara otomatis, swing otomatis yang kita tekan push buttonnya 2 sekaligus. Sekarang kita tekan satu-satu. Kita lihat grafiknya di komputer. Oke, kita tekan up. Up, dia otomatis ya, apanya akan mati. Oke, ini dia. Nah, akan ketemu lagi dia responnya. Kita turunkan. Ini dia kalau setel manual turun, dia penurunan set point itu per 1 volt ya. Kita coba turun. Nah, itu kan 1 volt ya. Karena di program juga begitu tadi ya. Per 1 volt turunnya. Kita lihat di grafik seperti apa respon yang tadi kita katakan, yang set point atau yang perintah dari push button itu adalah yang warna biru penurunannya. Responnya atau hasil dari proses program terhadap digital potensiometer adalah yang warna merah respon. Oke, kita coba naikkan secara cepat. Oke, itu yang warna yang naik itu warna biru. Yang warna merah adalah hasil atau yang sudah terproses oleh program. Jadi dia menuju set point. Oke, sudah sampai dia mentok, berhenti ya. Oke, ini secara manual untuk perubahan input perintah set point-nya. Nah, ini dia akan kalau sistem IOPID dia sebenarnya ini bisa diatasi nih. Turun naik tapi nilainya kecil. Pembacaan tegangannya naik turun karena ini programnya sedang jalan. Tapi masih stabil ya. Oke, kita coba lihat lagi kalau diturunkan secara mendadak. Kita turunkan secara mendadak. Oke, sampai mentok ke bawah. Bawah setelannya berapa tadi? 15 ya. Ya, 14,9. Tegangan turun. Nah, itu yang merah itu dia mengejar set point. Dikejarnya set point ke bawah terus sampai dia tercapai, dia mentok, dia akan berhenti. Kan? Oke, udah tercapai. Kita naik lagi ke tengah. Oke, dikejarnya lagi set point-nya warna biru. Terus dia berhenti. Oke, kita naikkan lagi. Bikin tangga, jika dia naik lagi ngikuti tangga.
bikin tangga. Tangga besar, tapi tangga besar. Maka dia juga akan mengikuti tangga besar. Oke, terlihat di program kerjaan dari program merubah hasil outputnya. Terlihat sekali. Sekarang kita coba lihat di ampometer analog. Kita turunkan secara cepat. Oke, kita turunkan secara cepat. Oke. Nah, ini lebih cepat di hasilnya. Outputnya lebih cepat berubah dibandingkan yang tadi. Program untuk perubahan nilai potensiometernya tadi 50 milisecond, kita ubah tadi menjadi 10 milisecond, hasilnya cukup signifikan cepat. Oke, kita coba naikkan ke 27 secara cepat. Oke, naik lagi, naik. Ya, tadi turun secara cepat, naik secara cepat juga kita bikin. Oke, cepat ya. Nah, ini lebih bagus dari program tadi, kita revisi. Kita lihat responnya cukup cepat. Di grafik ya, itu tadi kita coba respon turun, settingnya terlalu cepat, maka dia akan butuh waktu hanya beberapa detik. Terus kita paksa dia naik lagi, maka kurva hasilnya pelan-pelan seperti ini. Oke, kalau ini dalam bentuk tangga kita buat. Jadi yang biru adalah set point, yang merah ini adalah hasilnya atau reaksi program yang kita ukur dari hasil dari output, bukan programnya yang berjalan, tetapi hasilnya. Ya, dan dia sudah sama mendekati nilai set point. Kita coba bikin tangganya separuh. Nah, ini separuh. Cepat juga ya. Kita cepatkan ke bawah. Oke, bawah. Maka dia mencari titik set point di bawah. Nah, kalau kita naikkan cepat ke atas, maka dia tidak mengikuti yang bawah lagi, tapi sudah mengikuti yang di atas, terpotong dia di situ. Maka butuh proses dia naik lagi ke titik poin yang ditetapkan. Oke, kalau kita mau bikin swing lagi, terakhir kita mau lihat, kita mau bikin swing lagi, kita tekan kedua-duanya ya, perintah ketiga ini lama sampai dia berubah pesetnya berubah, maka di program akan terlihat dia turun pelan-pelan, maka set point juga turun pelan-pelan. Ini namanya swing. Nah, ini di dalam MPPT ini proses trackingnya ya, kita setel nanti dapat nilai idealnya. Itu kalau dari dapat nilai tertinggi misalnya, itu dikunci sebentar saja, mungkin 1 menit saja, nanti dicek lagi maju mundur tegangannya. Kalau maju dia harusnya naik, kalau mundur harusnya turun. Cuman kalau mundur harusnya berarti tegangannya akan naik. Maka hasil perkalian di panel surya itu
nilai tertinggi akan dikunci lagi. Jadi kita harus bikin di konstanta di program berapa siklus waktu untuk trackingnya. Apakah 1 menit ya. Nanti didapatkan hasil yang paling halus, dari sini. Jadi ini simulasi ini itu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan nilainya terbaik. Kalau tadi yang pertama nggak bagus karena responnya terlalu lambat ya. Ini udah cepat ini. Udah menempel garis set point ya. Nah ini swing naik, kita batalkan, dia cukup diturunkan aja atau dinaikkan ya. Ini dinaikkan, tekan tombol naik. Maka program swing batal. Maka dia kembali manual. Oke, kita turunkan secara cepat juga. Maka dia juga akan. Nah inilah sebenarnya yang terjadi di lapangan. Maka tegangan itu nggak selalu ada sama, harusnya juga tidak selalu sama. Karena matahari itu kadang ada berawan, kadang mendung, jadi dia selalu berubah-ubah. Nah yang bisa memproses ini secara piawai atau teliti itu kalau dibikinkan programnya. Jadi seperti robot dia jalan sendiri. Demikian kalau mau penjelasan program, tapi bukan sketch yang saya berikan. Kalau sketch saya berikan itu banyak pertanyaan. Mendingan saya uraikan satu-satu bagaimana program ini mulai dari awal sampai akhir. Ya biar apa yang saya sampaikan itu dipahami secara sempurna, secara lengkap. Oke.